Ya, di samping sibuk juga untuk seleksi KPU RI juga. Ya, jadi kalau kemudian banyak orang menyampaikan buat apa pemilu, ongkosnya besar dan sebagainya. Pemilihan masih 2024 kok sekarang Ya. itu KPU kok sok repot banget. Kita tidak bisa melihat bahwa ini demokrasi terlalu mahal, tapi karena memang kedamaian, kenyamanan ini tentu juga tidak bisa kita nilai secara materi atau uang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gude dimanapun Anda berada, kembali di channelnya Gude, Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Siang hari ini di penghujung tahun 2021, kita kehadiran tamu ngobrol kita yang bukan sekedar tamu biasa. Tamu yang akan kita ajak ngobrol kali ini adalah tamu yang tidak kaleng-kaleng, core of the core-nya penyelenggara pemilu pemilihan di Provinsi Jawa Timur. Siapa beliau? Beliau adalah Cak Khairul Anam, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Saya sapa langsung kepada beliau. Assalamualaikum Cak Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Ini pasti sibuk menyiapkan untuk pemilu dan pemilihan 2024 ya? Ya, di samping sibuk juga untuk seleksi KPU RI juga. Wah gitu ya, kita cuma bisa mendoakan semoga perjalanannya Cak Anam dalam mengikuti seleksi di KPU RI diberikan kemudahan dan kesuksesan tentunya, amin. Baik Cak Anam, selamat datang kembali di Trenggalek, kota kecil yang jauh dari keramaian kota besar ya. Ini kita mau ngobrol karena di hari-hari terakhir ini di media massa kita sudah sering membaca bahwa KPU Provinsi sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur mungkin terkait dengan persiapan pemilihan 2024. Nah mungkin bisa diupdate informasinya, di sharing bersama kami apa yang dikoordinasikan Cak Anam. Ya, memang betul ya. Jadi dalam beberapa bulan ini ya kita memang melakukan proses perencanaan anggaran untuk kebutuhan Pilkada tahun 2024 ya. Jadi kalau dilihat secara tahun memang masih cukup lama ya, cukup panjang ya. Masih kurang lebih kalau sekarang 2021 ya masih kurang 3 tahun ya. 3 tahun anggaran untuk menuju Pilkada atau pemilihan serentak di tahun 2024. Tapi memang ya karena kebutuhan untuk anggaran ini juga cukup besar ya, maka penting dan perlu kiranya kemudian KPU selaku penyelenggara berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan lebih awal. Mempersiapkan lebih awal ini artinya pemerintah daerah sejak lebih awal bisa mengalokasikan mengalokasikan secara bertahap, atau kalau bahasa galek mungkin nyelengi. Oh ya, nyelengi ya. nabung secara bertahap sehingga nanti ketika di tahun 2023 atau 2024 tidak terlalu banyak APBD yang harus terserap ya. Karena kita tahu sendiri bahwa negara ini juga masih dalam kondisi krisis pandemi ya, tentu kemudian kita juga harus memahami kondisi masyarakat maupun kondisi keuangan pemerintah daerah. Dan bulan ini juga didukung oleh Kemendagri ya. Bulan 5 kemarin Kemendagri juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah baik gubernur maupun bupati dan wali kota untuk lebih awal berkoordinasi dan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan Pilkada tahun 2024. Berarti sifatnya wajib ya untuk nyelengi itu tadi? Iya, jadi kembali kepada kemampuan keuangan daerah. Kalau misalkan ada daerah yang memang secara kemampuan keuangannya kuat, ya saya kira nggak harus nabung ya. Jadi langsung 2023 langsung total kebutuhan anggaran bisa terpenuhi. Tapi bagi sebagian besar kabupaten kota, saya kira juga ini tetap menjadi penting untuk nabung. Paling tidak ini menjadi memastikan bahwa anggaran untuk pelaksanaan pemilu atau pemilihan ini ada. Oke.
Terus berarti koordinasi yang dibangun dalam beberapa hari terakhir ini fokus kepada anggaran tadi Mas ya? Iya. Jadi kami di provinsi ya, jadi sejak bulan 5 kemarin kita sudah secara maraton, kita di internal kita melakukan rapat-rapat koordinasi. Ada puluhan kali rapat kita secara maraton untuk merancang biaya kebutuhan untuk pemilihan. Tujuannya apa? Kenapa kita juga harus maraton dan fokus? Karena apa yang diputuskan oleh KPU Provinsi Jawa Timur ini tentu juga berdampak kepada kabupaten kota. Betul. Contoh misalkan dalam kami menetapkan jumlah TPS. Ya. Jadi ketika kami di provinsi menetapkan jumlah TPS, maka di kabupaten kota ini juga harus menyesuaikan ya, sesuai dengan alokasi yang sudah kita rancang. Nah, rancangan kita ini tentu kita juga memiliki paling tidak tiga hal yang menjadi dasar maupun sebagai prinsip dalam kami melakukan proses perencanaan anggaran. Jadi yang pertama misalkan terkait anggaran ini kita rencanakan sebaik mungkin secara terpadu, secara terintegrasi ya, dari semua proses-proses tahapan pemilu dan juga sekaligus agar menghindari terjadinya duplikasi anggaran dengan kabupaten kota. Jadi harus betul-betul direncanakan secara detail, terintegrasi, tersusun dengan bagus. Yaitu tadi salah satu tujuannya agar tidak ada terjadi duplikasi penganggaran dengan kabupaten kota. Kemudian yang kedua, ini prinsip dalam proses pengeluaran anggaran kita kemarin adalah kita menggunakan kinerja atau berbasis kinerja. Jadi berbasis kinerja dengan mengutamakan melihat output yang kita keluarkan, sekaligus juga kita melakukan evaluasi terhadap outcome ya, hasil dari proses kegiatan. Ini harus diukur ya, kita melakukan pengukuran terhadap seluruh tahapan dan kegiatan kita ya. Misalkan sebagai contoh terkait kegiatan sosialisasi misalkan ya, kegiatan sosialisasi seberapa banyak, seberapa besar, siapa target kita, ini harus kita ukur. Kemudian target kita apa? Tentu target kita adalah peningkatan kualitas ya, kualitas partisipasi. Jadi bukan hanya peningkatan jumlah kehadiran pemilih, tidak, tapi juga peningkatan kualitas demokrasi, kualitas pemilih dalam penggunaan hak pilihnya. Ini juga harus ada ukuran-ukuran yang jelas. Ini yang saya maksud, kita berbasis kinerja dengan antara outcome dengan antar output dengan outcome ini juga harus selaras terukur. Kemudian yang ketiga, kita juga memastikan berupaya sebaik mungkin agar proses penganggaran ini bisa berjalan secara tertib, efektif, efisien, dan bertanggung jawab sesuai dengan regulasi yang ada. Itu tiga hal yang kita jadikan sebagai prinsip dalam proses perencanaan anggaran kita untuk pilkada. Nah, dari proses-proses itu kemudian kita menyampaikan kepada TAPD, tim anggaran di pemerintah provinsi, untuk kemudian kita bahas bareng. Tapi sekali lagi sampai hari ini kita masih membuat sebuah usulan ini secara utuh ya, secara utuh artinya kita sementara mengajukan, ini kalau kita di provinsi ya, kita masih mengajukan secara utuh kebutuhan pilgub atau pemilihan gubernur secara utuh, semua anggaran kita masukkan ya, karena di sana masih belum nanti kita masih belum menyusun proses-proses sharing anggaran. Jadi nanti setelah kemudian proses sharing anggaran sudah disepakati, akan dituangkan dalam SK gubernur ya, menjadi SK gubernur, baru kemudian akan kita lakukan penyesuaian ulang. Apakah nanti bisa bertambah, bisa berkurang, karena nanti akan ada sharing dengan kabupaten kota. Nah, mohon maaf saya potong dulu Cak Anam. Terkait dengan tiga prinsip dalam perencanaan penyusunan penganggaran tadi, salah satunya adalah menghindari adanya duplikasi, dan kemudian Cak Anam juga menyampaikan ada potensi sharing di situ. Nah, sharing yang dimaksud
dengan APBD kabupaten untuk karena kita akan melaksanakan pemilihan serentak ya bupati dan juga gubernur untuk Trenggalek bukan wali kota. Nah ini model sharing anggarannya itu gambarannya seperti apa Cak Anam? Ya terkait sharing ya atau pembagian beban kerja ya beban kerja sekaligus otomatis pembagian beban anggaran ini memang sudah diatur di Permendagri 54 tahun 2019 maupun juga di Permendagri 41 tahun 2020 ya. Di situ disebutkan misalkan di pasal-pasal awal ya di pasal 4 misalkan bahwa KPU atau pemerintah daerah, pemerintah provinsi ini bisa melakukan proses pembagian kerja dengan kabupaten kota. Dan sebaliknya juga ketika kemudian misalkan provinsi ini juga ada mengalami kesulitan atau kekurangan secara keuangan, ini juga bisa dibantu oleh kabupaten kota. Jadi ada imbal balik. Tapi juga di situ juga disebutkan kalaupun memang kemudian kabupaten kotanya tidak mampu, provinsinya tidak mampu, maka juga bisa dibebankan atau dibantu oleh APBN. Jadi sama seperti kemarin misalkan ketika Pilkada 2020 ya, Pilkada 2020 ini di tengah perjalanan tahapan muncul pandemi COVID, sehingga kemudian tahapan kita hentikan selama 3 bulan. Setelah itu kemudian tahapan dijalankan kembali dengan konsekuensi KPU harus memedomani terkait pencegahan COVID. Sehingga kemudian proses-proses penganggaran beban-beban untuk penanggulangan COVID ini akhirnya disupport oleh APBN. Nah ini sebagai contoh, karena saat itu pemerintah daerah juga sudah nggak mungkin tidak mampu. Iya, banyak refocusing juga. Ya, mereka refocusing, meskipun ada juga beberapa daerah Jember misalkan itu mereka tetap support. Jadi hampir seluruh kegiatan untuk pencegahan COVID disupport dari Pemkab Jember misalkan. Ya, tapi secara umum kemudian menggunakan bantuan pendanaan dari APBN. Ya itu ini terkait sharing anggaran. Kemudian kalau bicara contoh lagi ya, ini dalam proses perencanaan kami ya terkait sharing anggaran ini nanti ya kita sudah merancang ya beberapa item-item yang akan kita lakukan sharing. Jadi misalkan terkait pendanaan honorarium ad hoc. Jadi mulai kawan-kawan di PPK, PPS maupun juga KPPS ini nanti honornya akan ditanggung oleh kabupaten kota. Oh, ini ya yang membedakan. Kalau saya nggak salah ingat di 2018 itu model sharingnya kan untuk honorarium ad hoc itu ditanggung provinsi kan gitu ya? Oh enggak gitu. Enggak. 2018 kita sebenarnya mengadaptasi apa yang di 2018 kemarin. Oh gitu. Jadi hampir mirip 100%. Hampir mirip lah, meskipun ada sedikit perbedaan terkait misalkan distribusi logistik. Kalau dulu distribusi logistik ini kita tidak sharing ya, tapi dampaknya kemudian muncul permasalahan duplikasi anggaran karena tidak kita sharing, ada pembiayaan provinsi, ada pembiayaan kabupaten kota. Sehingga kemudian ada laporan misalkan ketika ada truk ya, ada satu truk armada untuk mengangkat barangnya Pilgub. Ya, meskipun tadi truk itu masih sisa separuh kosong, idealnya kan demi efektif efisien maka kemudian barangnya kabupaten bisa dimasukkan di situ. Ya. Tapi ini yang kemudian menjadi temuan. Nggak boleh karena itu bukan sharing ya, karena itu adalah anggaran Pilgub, maka hanya barang untuk Pilgub yang boleh ada di truk tersebut, armada tersebut. Ini yang menjadi problem, makanya kita juga berupaya menghindari hal-hal tersebut. Maka contoh lagi misalkan terkait nanti yang kita sharing, yang kita ambil provinsi adalah pembiayaan untuk pemutakhiran data pemilih. Ya artinya secara total ya, mungkin akan secara total akan kita ambil proses pemutakhiran data pemilih. Jadi mulai honor PPDB-nya, perlengkapan PPDB, kemudian rakor-rakor DPT-nya, kemudian pencetakan DPT-nya, ini kita ambil di provinsi. Sehingga tidak ada peluang-peluang terjadinya
duplikasi anggaran tadi yang saya sebutkan sebagai prinsip yang pertama tadi. Iya. Jadi memang agak rumit kita memutuskan ya. Jadi kadang ada yang beranggapan enak provinsi ini lebih besar yang ditanggung kabupaten kota. Ya memang kalau yang nanggung itu orang banyak, nanggung satu kan lebih mudah. Kalau provinsi kemudian nanggung 38 kabupaten kota ya tentu berat sekali. Iya. Terus untuk anggaran yang diusulkan sendiri ini untuk 2024 ini juga meliputi penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi kayak 2020 atau murni untuk penyelenggaraan saja? Jadi yang kita usulkan, kalau kami di provinsi ya, kita kemarin mengusulkan di perencanaan kita itu 1,9 T kurang lebih ya. Saya nggak hafal detailnya ya, kurang lebih 1,950 T lah. Itu sudah termasuk pelaksanaan pemilihan di masa pandemi. Artinya di situ sudah ada item-item terkait APD, terkait barang-barang rumah tangga non medis ya, BURT istilahnya ya, ada APD, BURT, ada keperluan barang medis ya, karena di proses pengadaan itu ada dua macam sebenarnya. Kalau terkait COVID ada BURT, barang umum rumah tangga non medis, ada barang medis ya. Ini juga kita anggarkan semua, termasuk anggaran-anggaran untuk antigen dan sebagainya, ini kita anggarkan semua. Nah, harapan kita memang tahun 2003 paling tidak COVID ini sudah bukan lagi menjadi pandemi ya, sehingga kemudian kita bisa mengurangi beban anggaran karena ini cukup besar. Ini angkanya cukup besar. Ini kalau bisa terkurangi maka anggaran juga akan bisa dikepras lebih banyak lagi. Oke. Dari yang Cak Anam sampaikan, tentu kami di KPU Kabupaten kan juga harus menyesuaikan bahwa kita yang kita usulkan ke Pemda kita juga termasuk terkait dengan kelengkapan APD tadi ya. Iya. Jadi sebelum kemudian ada namanya SK Gubernur terkait sharing anggaran, maka kabupaten kota tetap mengusulkan anggaran ini secara utuh ya. Jadi belum berpikir atau belum melakukan proses pemotongan karena sharing, kecuali nanti ya kami mungkin di tahun depan nanti akan kita mulai melakukan proses rakor ya, rapat koordinasi dengan kabupaten kota, tidak hanya dengan kawan-kawan KPU tapi juga dengan pemerintah daerah dan sebagainya, untuk mulai menyampaikan usulan-usulan draft-draft kita terkait skema sharing anggaran. Dari proses itu barulah kemudian ada SK Gubernur ya. SK Gubernur inilah yang kemudian dijadikan salah satu dasar dalam proses penganggaran. Jadi selain kita nanti kawan-kawan kita di provinsi maupun di kabupaten kota, anggaran ini selain dasar hukumnya selain Permendagri ya, tentu kalau undang-undang pasti ya, Undang-Undang 7, Undang-Undang 10, kemudian juga Permendagri 54, 41, kemudian keputusan KPU 444 terkait standar tahapan, standar terkait perencanaan anggaran. Nanti juga akan ada SK Gubernur terkait pembagian beban kerja atau pembagian anggaran dengan kabupaten kota. Itu yang menjadi dasar untuk kawan-kawan tidak perlu menganggarkan apa yang sudah dianggarkan oleh KPU provinsi, dan sebaliknya KPU provinsi tidak perlu menganggarkan yang memang nanti akan dibiayai oleh kabupaten kota. Terus kalau untuk kepastian supaya kita juga memiliki pedoman terkait dengan apa yang kita usulkan kepada pemerintah daerah kita, karena terus terang hasil koordinasi awal kami dengan Pemda kita kan Trenggalek bukan termasuk kabupaten yang memiliki kekuatan finansial yang powernya kayak di kabupaten kota lain yang mungkin sudah lebih maju. Jadi perlu persiapan panjang terkait dengan kalau bahasa Mas Ketua di awal tadi adalah nyelengi ya. Nah ini kan kita juga perlu kepastian terkait dengan SK Gubernur itu kira-kira terkait dengan sharing anggaran itu tadi, SK Gubernur itu perkiraannya akan turun di bulan apa gitu, sudah ada gambaran? Biasanya terkait SK Gubernur ini akan kita selesaikan ini sebisa mungkin paling tidak
3 atau 6 bulan sebelum proses NPHD. Ya. NPHD sendiri ini kalau kemudian kita melihat, kita misalkan berasumsi bahwa ini sebenarnya bukan asumsi ya, karena di Undang-Undang 10 2016 sudah jelas di pasal 201 ayat 8 bahwa pelaksanaan pemilihan serentak kepala daerah secara nasional itu dilaksanakan di bulan November dan KPU sudah mengagendakan tanggal 27 November proses pemungutan suara. Maka kemudian di situ juga maka untuk NPHD itu paling tidak dihitung-hitungan di draft tahapan KPU itu tanggal 23 September, kurang lebih bulan September akhir 2023 itu NPHD sudah selesai. Ya. Jadi karena tahapan ini kan tidak hanya tahapan pemilu. Kalau di pilkada ini kan tahapan dibagi, ada tahapan persiapan, ada tahapan pelaksanaan. Iya. Beda dengan pemilu ya. Kalau kalau pemilu tidak dibagi seperti itu, tapi kalau di tahapan pilkada atau pemilihan ada tahapan persiapan, ada tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan. Nah, di tahapan persiapan ini termasuk salah satunya adalah di samping penyusunan regulasi, ini juga terkait perencanaan dan perencanaan anggaran. Nah, ini harus selesai NPHD itu paling tidak di akhir September 2023. Artinya kemudian SK gubernur ini paling tidak ya 3 atau 6 bulan sebelumnya. Ini akan sudah kita mudah-mudahan sudah terrealisir ya. Oh iya. Artinya Pemda kita itu punya waktu efektif 1 tahun untuk nyelengi tadi ya APBD 2022, sementara 2023 itu harus sudah secara total NPHD itu kan harus sudah ditandatangani di September tadi. Kalau bicara efektif ya masih bisa 2 tahun anggaran lah. 2 tahun anggaran untuk nyelengi. Jadi 2022 sama 2023. Kenapa? Nanti sisanya bisa di tahun 2024. Karena memang juga diatur juga memang di regulasi ya, di Permendagri 54 maupun 41 2020 juga sudah diatur terkait proses pencairan anggaran. Mekanisme pencairan anggaran ini bisa dilakukan secara sekaligus ya. 100% di awal ya, berarti di awal bisa juga dilakukan secara bertahap. Tapi bertahap ini sudah diatur juga ya. Jadi untuk termin pertama itu 40%, termin kedua 60%. 60%. Ya, jadi 60% ini paling tidak 5 bulan atau 6 bulan sebelum hari H. Kalau harinya November ya paling tidak Mei ini terakhir yang 60%. Ini memang diatur secara tegas dan jelas di Permendagri 41 ya terutama ya yang terakhir ya. Betul. Oke. Tadi disampaikan bahwa tahapan pemilihan itu dibagi menjadi 2, persiapan dan pelaksanaan ataupun penyelenggaraan. Di tahapan persiapan sendiri, kalau kami tidak salah memahami juga, selain juga perencanaan penyusunan penganggaran, di situ ada persiapan penyusunan regulasi. Nah, mungkin yang perlu kita ketahui bersama Cak Anam terkait dengan juknis penyelenggaraan pemilihan bupati di kami dan juga gubernur nanti, itu mekanisme seperti apa? Karena penyelenggaraannya itu serentak dengan gubernur, apakah di KPU kabupaten tidak perlu menyusun juknis, tinggal mengikuti juknisnya di KPU provinsi atau gimana nanti? Ya, ini yang memang membedakan pelaksanaan pemilihan hari ini dengan dulu ya. Kalau dulu memang kita masih melakukan proses pemilihan belum serentak ya. Ini di masa-masa awal saya dulu di KPU tahun 2010, 2015 ini masih KPU Kota masih bisa menyusun keputusan dan sebagainya secara utuh ya. Tapi sekarang karena ini adalah rezim pemilihan ya, maka dan dilakukan secara serentak, maka nanti pembuat regulasi PKPU dan sebagainya serta sampai juknis nanti sebenarnya sudah ada di KPU RI. Tapi tetap nanti secara lebih khusus spesifik nanti juknis yang sudah ada dari KPU RI ini tetap nanti akan pertajam di tingkat kabupaten kota. Jadi kabupaten kota tetap akan bisa membuat juknis lagi, tapi dengan catatan memang
penyesuaian saja, penyesuaian. Tidak boleh kemudian secara substansi berbeda. Jadi hanya menyesuaikan. Isi semuanya konten menyesuaikan dengan kondisi di Trenggalek. Tapi secara substansi tidak boleh berbeda dengan juknis yang memang sudah dibuat oleh KPU RI. Tinggal mendetailkan turunannya aja gitu, betul. sesuai dengan lokal wisdom kita. Iya. Oke. Asik ya Cak Anam ngobrol kita. Cuma karena kita juga dibatasi durasi, mohon maaf tidak bisa lebih panjang lagi. Cuma kami saat ini juga melakukan proses yang sama, mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-teman di KPU Provinsi terkait dengan pengusulan anggaran untuk pemilihan 2024. Nah ini yang kadang mungkin banyak pihak yang mempertanyakan juga, wong pemilihan masih 2024 kok sekarang itu KPU kok sok repot banget. Ya karena memang inilah pentingnya kemudian kita membuat kegiatan seperti ini ya, kita melakukan ini ya istilahnya semacam penguatan literasi demokrasi juga, jadi agar publik masyarakat juga paham bahwa kenapa kita menyusun lebih awal ya, ini karena juga ya kita melihat kemampuan daerah. Kalau memang daerahnya itu kaya besar APBD-nya ya kita nggak perlu repot-repot ya, minta aja nanti ketika jelang tahapan ya. Tapi karena kondisi keuangan tiap daerah berbeda, kami pun di provinsi juga memerintahkan seluruh kabupaten kota untuk menyusun dan sudah mulai berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Oke. Jadi karena memang tahapan cukup panjang ya, apalagi pemilihan kepala daerah 2024 ini akan beririsan dengan pelaksanaan pemilu nasional ya, pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Ya. Tentu memang harus ada persiapan-persiapan yang lebih awal ya, karena nanti kita akan berjalan secara paralel ya. Jadi satu sisi kita melakukan tahapan pileg jalan, ini tahapan pilkada juga jalan. Maka persiapan lebih awal, lebih matang, perencanaan lebih bagus ini akan lebih baik lagi. Iya. Ya. Berarti apa yang kita lakukan kan jelas ini bukan tanpa alasan ya. Apa yang kita lakukan saat ini demi untuk mempersiapkan lebih matang supaya kualitas demokrasi kita tentu bisa kita capai dengan baik. Apalagi juga sudah ada surat edaran dari Kemendagri ya. Jadi memang tidak hanya kebutuhan kita, karena pemilu ini hakikatnya adalah menjadi tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, KPU selaku penyelenggara. Jadi pemerintah daerah juga punya tanggung jawab yang sama untuk mensukseskan, partai politik juga punya tanggung jawab yang sama, masyarakat sebagai pemilih pun juga punya tanggung jawab yang sama untuk bersama-sama untuk mensukseskan pemilu maupun pemilihan ya. Jadi kalau kemudian banyak orang menyampaikan buat apa pemilu, ongkosnya besar dan sebagainya, saya kira sampai hari ini pemilu itu tetap menjadi salah satu atau bahkan satu-satunya cara ya untuk melakukan pemilihan kepala daerah maupun legislatif secara damai ya. Kalau ongkos dari kedamaian ini yang memang mahal, tinggi, apalagi juga pemilu ini juga kalau menyitir beberapa dari pengamat-pengamat, terutama pengamat ekonomi juga, dengan adanya pemilu juga bisa membangkitkan ya, sedikit banyak membangkitkan pergerakan ekonomi ya. Karena kalau kita lihat juga dari skema anggaran juga 40-60% anggaran kita ini untuk honorarium. Jadi untuk honorarium. Dan ini ad hoc terutama ke KPPS, BPK, PPS ini tentu akan memberikan menggerakkan juga. Kemudian juga 30-40% ini kebutuhannya untuk logistik. Ya, jadi tentu sekali lagi kita tidak bisa melihat bahwa ini demokrasi terlalu mahal, tapi karena memang kedamaian, kenyamanan ini tentu juga tidak bisa kita nilai secara materi atau uang ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir Cak Anam. Tadi disinggung terkait dengan logistik ini juga akan menggerakkan terutama pelaku usaha lokal ya. Dengan adanya UKBBJ di provinsi itu terkait dengan pengadaan logistik ini nanti mekanismenya apakah ada kewenangan kabupaten untuk melakukan pengadaan barang atau nanti sama dengan yang dilakukan di 2020 itu kan ada model konsolidasi. Ini
gambarannya seperti apa ya? Ya, jadi memang di satu sisi kita menginginkan proses penghematan ya. Di satu sisi kita juga berharap bahwa demokrasi ini juga kemudian juga menggerakkan ekonomi di bawah. Maka kemudian juga ini juga menjadi pilihan sebenarnya. Kami di provinsi memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa secara konsolidasi, artinya beberapa daerah kita lakukan proses lelang secara langsung. Tapi juga tetap saya kira ada banyak proses-proses pengadaan barang dan jasa yang bisa dilakukan secara langsung di lokal-lokal. Jadi nanti tetap ada peluang untuk itu ya? Iya, karena tidak semua yang bisa kita lelang. Ada beberapa item-item anggaran logistik yang memang ini pengadaannya di kabupaten kota. Jadi tetap nanti akan kita ada spesifikasi, ada kategori mana yang kemudian kita lakukan proses lelang secara konsolidasi, ada juga yang dilakukan di kabupaten kota masing-masing. Dan konsolidasi ini memang sangat hemat akhirnya ya, karena semua kita kumpulkan, kita lelang jadi satu, jatuhnya jauh lebih hemat, lebih efisien tentu ya. Dan ini pun juga bisa diikuti oleh semua pihak. Bahkan kalau hasil dari kemarin rata-rata pesertanya mereka kemudian pemenang ini juga langsung kemudian dalam proses pelaksanaannya hampir semuanya kemudian melibatkan di lokal-lokal. Karena nggak mungkin satu perusahaan kemudian bisa menjangkau seluruh Jawa Timur ya. Tetap nanti proses pelaksanaannya juga mengoptimalkan orang-orang di lokal masing-masing kabupaten kota. Oke, terima kasih banget Cak Anam atas apa yang Cak Anam sampaikan, cukup memberikan pencerahan terhadap kami di kabupaten dan juga tentunya Sobat Gude dimanapun berada terkait dengan informasi yang Cak Anam bawa hari ini untuk sama-sama kita dengarkan bareng-bareng. Nah mungkin closing statement Cak Anam terkait dengan mungkin ke harga demokrasi yang tidak sebanding tadi ini, saya agak tertarik di situ nih. Ya, jadi saya kira ya, jadi bahwa proses-proses penyelenggaraan pemilu, demokrasi ya ini menjadi salah satu komitmen ya, sudah menjadi komitmen bersama kita memilih bahwa negara kita ini adalah negara demokrasi, itu juga tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Dasar. Dan alhamdulillah proses demokrasi selama ini di Indonesia juga berjalan dengan baik ya. Jadi kalaupun kemudian masih banyak orang yang menyatakan pemilu ini terlalu mahal ongkosnya ya, saya kira ini masih selaras ya, masih dengan dampak dari pemilu itu sendiri ya, dengan terpilihnya pemimpin secara demokratis dan secara damai, ini yang menjadi kunci. Secara damai sekaligus juga pemilu ini juga menjadi salah satu upaya untuk ikut menggerakkan perekonomian juga ya, meskipun tidak secara langsung dan berkelanjutan, tapi sedikit banyak pasti akan menggerakkan roda perekonomian. Jadi saya kira menjadi tetap penting ya pelaksanaan pemilu ini kita lakukan dengan prinsip-prinsip pemilu ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan terpenting adalah khususnya Trenggalek ya, semoga demokrasi di Trenggalek ini terus semakin berkualitas ya. Amin. Penyelenggaranya berkualitas, peserta pemilunya berkualitas, dan yang terpenting pemilihnya juga berkualitas. Amin. Terima kasih luar biasa yang Cak Anam sampaikan. Dan di penghujung ngobrol kita, sekali lagi kami mendoakan hajat Cak Anam yang saat ini sedang mengikuti seleksi KPU RI, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan tentunya sukses bersama ke depan. Amin ya robbal alamin. Nah Sobat Gude, untuk episode kali ini saya rasa cukup ngobrol kita. Mungkin di lain kesempatan kita juga akan menghadirkan tokoh-tokoh lain untuk bisa ngobrol bareng di Gude. Pastikan Anda tetap mengikuti channelnya Gude, Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Saya Muhammad Indra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.